Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam kasih harus dibuktikan dalam tindakan. Kasih bukan sekedar kata-kata semata yang kita ucapkan, tetapi kasih adalah tindakan nyata melalui perbuatan-perbuatan kasih kepada Tuhan dan sesama. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Bapak Ibu saudara-saudariku, mudah mengatakan aku mengasihimu, aku menyayangimu. Tetapi yang Tuhan mau semua kata-kata kita harus dibuktikan dengan tindakan dalam perbuatan-perbuatan kasih. Kita harus mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah semata, tetapi harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun kita dalam perbuatan kasih atau tindakan kasih. Dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan berkata, "Tetapi jika seterumu lapar atau musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Puji Tuhan saudaraku. Jadi dalam ayat-ayat ini sebagai bukti bahwa kita hidup dalam kasih Tuhan. Saat musuh kita, seteru kita lapar, atau saat seteru kita haus, saudara, kita beri dia makan. Dan haus, kita beri dia minum. Inilah bukti sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam ajaran yang lain tidak ada, saudaraku. Berbuat baik kepada musuh, memberi makan, memberi minum, saudara. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, saudara, harus dibuktikan dengan tindakan melalui perbuatan-perbuatan kasih atau perbuatan baik. Karena hidup kita dikendalikan oleh kasih, orang Kristen tidak boleh kalah, saudara, oleh kejahatan. Tetapi kejahatan harus dikalahkan oleh perbuatan-perbuatan dalam kasih yang dilakukan, saudara, oleh orang-orang percaya atau orang Kristen. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 firman Tuhan berkata, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah." Kita mengenal Allah, saudara, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengasihi dia" atau mengasihi Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, penipu, pendusta, pembohong, saudara. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia atau di dalam Allah, saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, saudara. Jadi tanda atau ciri orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam kasih, saudara, hidup dalam kasih, bukan sekedar memakai kalung salib, saudara, yang besar misalnya begitu, atau memakai baju yang bertuliskan Jesus is my savior atau God is good dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tanda orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh dalam kasih Tuhan adalah orang Kristen yang hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Karena bila kita berkata kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, tetapi kita tidak menuruti perintah-perintahnya, kita adalah seorang pendusta, saudara, pembohong, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Dan perintah Tuhan itu jelas. Kita harus mengasihi sesama yang dibuktikan dalam perbuatan-perbuatan kasih
yang nyata kepada sesama. Bahkan kalau musuh kita lapar, kita kasih makan, kalau haus, kita beri dia minum, saudaraku. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, yang kelihatan, saudara, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara. Inilah bukti bahwa kita sungguh-sungguh, saudara, mengenal Allah. Jadi supaya kita benar-benar dapat hidup dalam kasih Tuhan, marilah kita tinggalkan semua dosa, saudara. Dosa dusta, kebencian, saudara, kepada sesama, kepahitan, sakit hati, dendam, kemarahan, dan sebagainya yang masih banyak lagi, saudara. Kita harus berkomitmen mau hidup dalam kasih Allah yang dinyatakan atau yang dibuktikan dalam tindakan-tindakan atau dalam perbuatan-perbuatan kasih kita kepada sesama dan juga pastinya kepada Tuhan. Jadi saudara, saat kita hidup dalam kasih, sekali lagi harus dibuktikan melalui tindakan, melalui perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama. Tidak boleh lagi ada permusuhan, tidak boleh lagi ada kebencian, kepahitan, saudara. Apalagi balas dendam, tidak boleh. Bila kita, saudaraku, mengasihi sesama melalui perbuatan-perbuatan kasih, maka kasih Tuhan Yesus akan nyata, akan jelas dalam hidup kita. Puji Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 18 saya bacakan lagi. Hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Saudaraku, mari kita membuktikan kasih kita kepada sesama melalui perbuatan-perbuatan kasih, tindakan-tindakan kasih. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam, jangan ada kepahitan, saudaraku, supaya kita jangan disebut pendusta, saudara. Karena kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Oh Tuhan, kami mau mengasihi dengan perbuatan-perbuatan kasih, dengan tindakan-tindakan kasih kepada sesama kami. Jauhkan dari kami kebencian, dendam, kemarahan, Tuhan, dan dosa-dosa yang begitu banyak. Kami mau hidup benar dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.